Hello guys, welcome again. Let's listen our video. Enjoy guys. Halo, perkenalkan nama saya Wilburga Cesaria Purnama. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok satu untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini, kami akan menjabarkan tentang bagaimana mengidentifikasi akuntansi manajemen sektor publik. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dan ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Definisi akuntansi manajemen merupakan penyaji informasi keuangan dan non-keuangan yang di dalamnya terdapat proses operasi, tenaga kerja, lingkungan, culture, dan lain-lain kepada manajer sebagai alasan perencanaan organisasi dan aktivitasnya, pengambilan keputusan, dan juga proses umpan balik atau pengendalian yang semuanya dilakukan untuk pencapaian sebuah tujuan. Bagian integral dari manajemen yang berkaitan dengan proses identifikasi penyajian dan interpretasi atau penafsiran atas informasi yang berguna untuk beberapa hal. Yang pertama adalah merumuskan strategi. Yang kedua, proses perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga itu pengambilan keputusan. Yang keempat, optimalisasi keputusan dan lain-lain. Yang kedua, saya akan membahas tentang peran dan tujuan akuntansi manajemen sektor publik. Jadi, akuntansi sektor publik adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada entitas dan organisasi yang beroperasi di sektor publik. Dan tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan entitas publik. Terdapat 6 peran akuntansi manajemen sektor publik dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah entitas. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Nah, pada tahap ini, manajer membuat perencanaan dan alternatif-alternatif program untuk mendukung strategi organisasi agar berjalan dengan efektif. Yang kedua adalah memberikan informasi biaya. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya input, biaya proses, dan biaya output. Yang ketiga adalah penilaian investasi. Jika dibandingkan dengan sektor swasta, sektor publik memiliki karakteristik yang rumit, baik di dalam kegiatan, peraturan, pengambilan kebijakan, manajemen, dan termasuk diantaranya juga mengenai penilaian investasi. Pada sektor swasta, tujuannya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara sektor publik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat adalah penganggaran atau biasa disebut budgeting. Nah, tiga fungsi anggaran yaitu stabilitas, distribusi, dan alokasi sumber daya publik. Nah, akuntansi manajemen sektor publik berperan memberikan fasilitas untuk menciptakan anggaran yang efektif dan juga efisien, dan tentu saja sesuai dengan tiga fungsi anggaran. Yang kelima adalah penentuan biaya dan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran yang digunakan untuk memberikan pelayanan, termasuk juga pengeluaran subsidi yang diberikan untuk kepentingan publik. Dan peran yang keenam adalah penilaian kinerja akuntansi. Nah, penilaian kinerja akuntansi manajemen juga dapat digunakan untuk menilai kinerja, seperti mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan sudah direncanakan. Nah, dengan kata lain, akuntansi manajemen dapat digunakan sebagai sistem pengendalian suatu perusahaan atau entitas atau organisasi. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Jadi perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan ini meliputi aktivitas yang sifatnya strategi, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan, organisasi akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc, yang kedua informasi kuantitatif atau kualitatif, dan yang ketiga ada informasi yang disampaikan melalui saluran formal atau informal. Untuk informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau bulanan, dan lainnya. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang sifatnya segera, jadi membutuhkan informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc ini. Lalu, informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, apakah disampaikan secara formal atau informal.
dan mekanisme formalnya misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik ini, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan informal relatif jarang digunakan. Hal tersebut karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Yang berikut saya akan menjelaskan akuntansi sebagai alat pengendalian akuntansi. Jadi untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Nah, pola pengendalian organisasi ini berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi atau negotiasi bargaining, meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkat manajemen. Sementara itu, untuk organisasi sektor publiknya, karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Jadi fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Nah, informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif, di mana informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi atau organizational control. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional keadaan sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks, tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh, dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan probabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Baik, saya Krisila Valeriani Wanggut. Di sini akan menjelaskan tentang proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian perencanaan, tidak akan berarti karena tidak ada tindakan lanjutan atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai perbandingan. Perencanaan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga suatu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dengan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones and Plumbury tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap, yaitu yang pertama perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga penganggaran, yang keempat pengendalian dan pengukuran, yang kelima pelapor, analisis, dan umpan balik. Terima kasih. Thank you for watching ZU in another video.